gak sabar ingin segera bertemu sahabat BDKA. Apa kabar teman-teman? Kita selalu wonder mendengar firman Tuhan. Apalagi hari ini kita akan belajar sebuah peristiwa yang terjadi di Gunung Tuhan. Dengar baik-baik ya. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan kalian semua. Saya senang sekali. Pada kesempatan ini, tema kita adalah di Gunung Tuhan. Apa maksudnya? Ini menceritakan tentang Allah sedang memberi persembahan korban yang jauh lebih besar dari Abraham. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 24, khususnya ayat 12, kita membaca demikian. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, naik ke kelas yang lebih tinggi pasti ditunggu oleh setiap anak, bukan? Tetapi untuk mencapai itu dibutuhkan ujian atau ulangan yang merupakan proses belajar yang serius dan tidak bisa dilakukan dengan main-main. Abraham juga mencapai kelas iman yang lebih tinggi setelah terlebih dahulu mengalami ujian iman. Ujian itu bukan pencobaan untuk berbuat dosa. Karena Allah, guru yang agung, yang sejati itu tidak pernah mencobai manusia untuk melakukan dosa atau berbuat kejahatan. Ujian iman di dalam diri Abraham ini merupakan cara Allah untuk menambah iman Abraham menuju tingkat yang lebih tinggi. Abraham tahu bahwa Ishak tidak mungkin lahir kalau bukan Tuhan yang memberikan anak itu kepada mereka. Sekalipun demikian, mempersembahkan anak tunggalnya merupakan hal yang sangat sulit bagi Abraham. Tetapi setelah Abraham berserah kepada Tuhan, dia mencoba untuk mengingat kembali bahwa kehendak Allah itu selalu baik. Nah, anak-anak, dengan mata iman, Abraham menjadi tahu bahwa Allah juga sedang memberi korban persembahan yang jauh lebih besar daripada yang dia berikan. Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya. Yaitu siapa? Betul, Yesus Kristus. Untuk keselamatan manusia yang berdosa, yaitu kamu dan saya. Anak-anak, Allah sendiri rela memberi persembahan korban yang demikian berharga. Persembahan Allah ini merupakan pernyataan kasih dan kemurahannya yang terdalam kepada manusia. Dan Allah juga ingin agar manusia dapat mencapai tingkat iman yang tertinggi. Melihat jauh ke depan pada peristiwa itu membuat Abraham rela berkorban, mempersembahkan sesuatu yang sangat sulit untuk diberikan. Setelah mendapat perintah Allah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham, anaknya, dan 2 hambanya berangkat ke tempat yang ditunjukkan Tuhan di salah satu gunung di tanah Moria. Suatu perjalanan yang memakan waktu beberapa hari lamanya. Dalam perjalanan ke gunung itu, Abraham memberitahukan kepada anaknya isi perintah Allah. Dia juga menjelaskan bahwa Allah sendiri bahkan akan mempersembahkan korban yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Dan Allah pasti mempunyai cara
untuk menggenapi perjanjiannya kepada mereka. Anak-anak, sesampai mereka di tempat yang ditunjukkan Allah, Abraham mengikat Ishak dan membaringkannya di atas mezbah untuk dijadikan korban persembahan. Mengerikan bukan? Tetapi Ishak juga tenang. Ya, dia rela. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nah, anak-anak, waktu Abraham mengangkat pisaunya dan ingin dihunjamkan kepada Ishak, kita sudah tahu akhir cerita ini bukan? Pasti kita tidak deg-degan. Tapi berbeda dengan Abraham waktu itu. Jantungnya terus berdetak keras. Tangannya gemetar. Dan matanya berkaca-kaca. Ternyata anak-anak, Tuhan sekali lagi menampakkan dirinya dalam wujud malaikat dan berkata, "Jangan bunuh anak itu." Di gunung Tuhan inilah, kini Tuhan mendapati bahwa Abraham dalam iman taat pada perintah Allah. Abraham menoleh dan tampak olehnya apa ada anak? Seekor domba jantan sebagai korban yang menggantikan Ishak. Domba itu bukan dibawa oleh Abraham. Allah sendiri memberikan binatang itu sebagai korban. Sama seperti suatu saat nanti Allah akan memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai korban yang dapat menggantikan kita. Oh, anak-anak, betapa mulianya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di gunung itu. Gunung itu juga dinamakan Moria oleh karena apa yang terjadi di sana. Moria artinya penampakan Tuhan. Anak-anak, Tuhan sudah menampakkan dirinya di sana. Dia juga menyediakan korban dengan cara yang lebih indah daripada yang dibayangkan Abraham. Korban yang disediakan Tuhan itu menggantikan korban Abraham. Kalau kita saat ini bisa memahami bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengorbankan anak tunggalnya yang sangat dikasihi, miliknya yang paling berharga untuk keselamatan kita semua, maka kita pun akan meneladani Abraham untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal, sehingga kita siap melakukan apapun yang Tuhan minta dari kita. Kita siap mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, walaupun mungkin semuanya serba sulit. Apakah kamu mau? Bukan karena Allah kejam, maka Dia meminta yang terbaik dari kamu. Allah yang mempunyai segala sesuatu dan Dia berhak meminta kembali dari kita agar kita dapat naik ke kelas iman yang lebih tinggi. Anak-anak, Allah tidak kejam loh. Karena Allah selalu memberi dan memenuhi janjinya yang indah kepada kita. Karena Abraham tidak segan-segan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Tuhan bersumpah akan memenuhi janjinya yang telah Dia berikan kepada Abraham. Dia akan memberkati Abraham dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bangsanya akan mengalahkan musuh-musuhnya, dan melalui keturunan Abraham semua bangsa di dunia akan diberkati. Abraham sendiri juga diberkati melalui anak itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia dapat memiliki iman yang demikian besar hanya oleh kuasanya. Semua orang yang memiliki iman di dalam Anak Tunggal Allah disebut
anak-anak Abraham. Iman Abraham itu benar-benar berbuah dan masih hidup sampai saat ini di dalam diri orang percaya. Anak-anak, Tuhan sedang bekerja di dalam diri semua orang percaya, menggenapi janji yang telah diberikannya kepada Abraham. Nah, maukah kamu juga percaya, berserah dan taat sepenuhnya kepada Tuhan? Kamu pun bisa menerima berkat perjanjian itu, bahkan menjadi berkat bagi orang lain sejak kami kecil sekalipun. Maukah anak-anak? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan kembali lagi bertemu pada kesempatan yang akan datang. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi anak-anak, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan korban yang terutama, yaitu anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih juga untuk teladan Abraham, yang begitu besar imannya, yang setahap demi setahap Tuhan tingkatkan, sehingga dia mau memberikan apa yang terbaik, yaitu anaknya sendiri Ishak. Dan Abraham percaya Tuhan juga akan menyediakan korban yang sebagai pengganti Ishak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mempersembahkan diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerimanya. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Teman-teman, apakah sama seperti Kayla yang baru tahu kalau ujian itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi ada ujian yang jauh lebih penting, yaitu ujian iman. Jadi sama seperti Bapak Abraham yang lulus ujian iman karena percaya pada janji Tuhan yang pasti ditepati. Mari kita melihat terus janji Tuhan khususnya untuk besok. Dalam Kejadian 23 ayat 1-20. Baca dulu ya.